Anak, selamat pagi semuanya. Hari ini Ibu akan menjelaskan matematika SPS dari buku Erlangga. Oke, kita akan masuk ke bab pertama, yaitu operasi hitungan pecahan. Di sini anak-anak akan mempelajari penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, bahkan penyelesaian masalah tentang pecahan. Oke, hari ini Ibu akan menjelaskan dulu tentang penjumlahan pecahan. Penjumlahan pecahan biasa dan campuran. Dan ini Ibu memberikan contoh dulu. Nah, kalau 1/3 itu di atas kita katakan pembilang. Yang di bawah, angka yang di bawah itu kita sebut adalah penyebut. Nah, contoh penjumlahan pecahan biasa dan pecahan campuran. Ibu akan memberikan contoh yang penyebutnya sama dulu. Oke, contoh ya, 1/3 ditambah 2, 1/3. Nah, ini penyebutnya sudah sama 3. Oke, kalau Ibu menjelaskan tidak perlu kita ubah ini ke pecahan biasa, biarkan saja karena sudah sama, tinggal kita tambahkan saja. Oke, karena 2 ini adalah angka besar, kita tulis dulu di sebelah sini 2. Kemudian pembilang yang di atas kita jumlahkan. 1 tambah 1 adalah 2, kita tulis di sini 2. Kemudian karena penyebutnya sama, kita tidak boleh jumlahkan, tapi kita hanya tulis saja 3 karena sudah sama penyebut. Nah, apabila pembilang dan penyebutnya di sini pembilang lebih kecil daripada penyebut, maka itu sudah sederhana. Ini sudah selesai kita kerjakan. Oke, Ibu kasih lagi contoh kalau penyebutnya berbeda. Contoh 1/6 ditambah 2/3. Nah, ini berbeda penyebutnya. Bagaimana? Nah, caranya Ibu lihat ini 3 bisa tidak menjadi 6. Kalau dia bisa, kita hanya ini saja yang kita ubah. 3 kali berapa supaya 6? Yaitu 3 kali 2. Nah, kalau penyebutnya kita kalikan 2, maka atas juga kita kalikan 2. Ya, kita kalikan 2, baru kita sudah sama. Nah, kalau sudah menyamakan penyebut, baru kita kalikan ini dulu. Oke, kita tulis di sini 1/6 tetap tidak ada perubahan, kita tulis di sini 1/6. Kemudian angka yang besar kita tulis dulu. Oke, tinggal kita kali. 2 kali 2 berapa? 4. Nah, 3 kali 2 adalah 6. Maka penyebut sudah sama. Kalau sudah sama seperti langkah yang di atas tadi, kita tinggal jumlahkan saja. Nah, kalau misalnya ini 3, angka yang di depan adalah besar, maka kita tulis dulu di sini 3. Tinggal pembilang kita jumlahkan. 1 tambah 4 adalah 5. Nah, penyebutnya sama sudah 6. Jadi, karena pembilang sudah lebih kecil dari penyebut, maka dia sudah sederhana. Contoh saja, misalnya yang lain nanti kalau ada agak bingung Ibu jelaskan lagi. Kita masuk ke yang bagian 2. Penjumlahan pecahan desimal. Kalau pecahan desimal tidak perlu kita ubah lagi ke pecahan biasa, hanya bersusun ke bawah. Contoh 3/8 ditambah 0,17. Oke, bagaimana penyelesaiannya? 3,8, ini 0,17, tinggal kita tulis. Ingat, koma harus sejajar, tidak boleh beda. Jadi sini ada 0,17. Usahakan sejajar, baru kita jumlahkan. Oke. Nah, karena angka di atas tidak ada, itu tidak masalah untuk penjumlahan. Tapi kalau pengurangan itu ada masalah, harus beri bantuan tanda 0. Karena ini penjumlahan, kita jumlah seperti biasa, kayak kalian menjumlahkan angka biasanya. Oke, ini 7 kita letakkan ke bawah. 8 tambah 1 adalah 9. Lalu koma kita sejajarkan, 3 tambah 0 adalah 3. Oke, gini saja, tidak ada masalah lagi. Next, kita masuk ke 3. Penjumlahan berbagai bentuk pecahan. Dari misalnya persen ke pecahan biasa. Contoh ya,
25% ditambah 1/2. Nah, kalau ini kita harus langkah pertama adalah samakan, ubah dulu ke pecahan biasa. Ubah ke pecahan biasa. Bagaimana? Berarti kalau misalnya 25% itu adalah, kalau persen ingat per 100 ya nak. Jadi 25/100 ditambah 1/2. Nah, ini penyebutnya berbeda. Langkahnya seperti yang sebelumnya tadi. Maka kita lihat 2 bisa tidak menjadi 100? Oh bisa. Kalau 2 itu kali berapa supaya 100? 2 kali 50. Kalau bawahnya penyebut dikalikan 50, ingat atas harus kalikan juga 50. Jadi harus adil. Baru langkah berikutnya kita hitung dulu yang ini ya. Tapi dengan catatan ini harus tetap ditulis. Jadi 2/100 adalah, di sini tulis 25/100 ditambah 1 kali 50 adalah 50/100. Kita jumlahkan 25 tambah 50 adalah 75/100. Nah, ini bisa tidak disederhanakan. Ingat, kalau pecahan harus kita sederhanakan sampai dia tidak bisa dibagi lagi. Karena dia bisa dibagi 5 atau 25, bisa nggak ini 25? Ini bisa dibagi 25. Ya, berarti kalau sini bisa dibagi 25, di bawah juga harus bagi 25. Ingat harus adil. Kalau kali 50 ya harus atas dan bawah harus dikali 50. Kalau dia dibagi 25, atas dan bawah harus dibagi 25. Oke, 75 dibagi 25 adalah 3. Oke, 3. 100 dibagi 25 adalah 4. Nah, karena pembilang sudah kecil, maka dia sudah sederhana. Oke, penjelasan ini kita sudah siap. Sekarang kita coba yang lain lagi. Misalnya pecahan yang lain, misalnya pecahan campuran dan desimal. 32/5 ditambah 1,73. Bagaimana? Ingat catatan, kita harus ubah dulu ke pecahan biasa. Kalau ini ibu biasakan saja biar gak susah. Ibu biasanya ini kalau pecahan campuran ibu abaikan, jadi tetap 2/5. Yang ini saja ibu ubah. Nah, ingat kalau dia di belakang komanya ada 2 angka, itu adalah berarti 00, berarti per 100. Ini tinggal kita tulis 173. Nah, ini sama saja angkanya, cuman hanya untuk per 100-nya kalian harus lihat dari belakang koma ada berapa. 1, 2, berarti nolnya ada 2. Kalau di sini ada 3, berarti 1, 2, 3, berarti nolnya ada 3. Oke, baru kita samakan penyebut. Ini berarti 5 kali berapa supaya 100? Kalikan 20. Maka atas kalikan 20. Oke, kita hanya jumlahkan saja. Angka besar kita tulis dulu. Di sini 3. Kemudian kita kali 2 kali 20 adalah 40. 5 kali 20 adalah 100. Ditambah 173/100. Oke. Tinggal kita jumlahkan saja. Angka yang besar kita tulis saja di sini 3. 40 ditambah 173 adalah 213/100. Nah, kalau dia pembilangnya masih besar dibandingkan penyebut, maka kita harus sederhanakan. Bagaimana caranya? 3 tetap. Kita tulis dulu 3 di sini. Oke. Sekarang 100 kali berapa sih yang dekat dengan 213? 100 kali, atau kalau kalian bingung, ini kalian ke pembagian. 213 dibagi 100. 100 kali berapa yang dekat dengan 213? 100 kali 2, maka 200 hasilnya. Kita kurang berarti 13. Oke, 13 ini untuk sebagai sisa, letakkan. Kalau dia sisa, kita letakkan sebagai pembilang. 13. Penyebutnya berapa? Tetap 100. Maaf ya, ini tulisan ibu kecil. Oke. Nah, yang ini maka letakkan di bawah sini.
Nah, letakkan di sini. Tadi kan 3 nih ya. Jadi 213 per 100 itu hasilnya adalah 213 per 100. Kita letakkan di sini ditambah 213 per 100. Nah, karena ada angka yang besar di depan, ada 2, maka kita jumlahkan. 3 tambah 2 adalah 5. 13 per 100. Selesai. Karena dia tidak bisa dibagi lagi, ya selesai. Seperti ini. Oke, contoh ini sudah 100 pembilangan ini. Ini ada 2 contoh saja. Jadi kalau misalnya ada yang bingung, ada yang mau ditanyakan, silakan. Oke, terima kasih.